Pagi yang cerah ini kebetulan saya berada di shelter kebencanaan Baruna, salah satu ikon baru di Bali, letaknya di Pantai Kuta. Apa itu shelter bencana? Tempat evakuasi darurat saat bencana alam terjadi, seperti tsunami. Ini sangat indah pemandangannya. Saya berharap kita semua bisa merubah cara pandang kita untuk menjaga keindahan alam, yaitu Go Green. Menggunakan mobil listrik seperti Ioniq 5. Kalau Anda masih cinta dengan keindahan alam di Indonesia, salah satu destinasi wisata terbaik di Indonesia adalah Bali. Om Swastiastu, welcome to Paradise Island Bali with Spiegel Yuskar. Ya, kalian tahu mobil apa ini? Ioniq 5 yang indiannya cukup lama. Hari ini saya mau review, murni review, bukan mobil consignment. Saya dapat izin dari ownernya. Terima kasih owner yang minjemin mobil ini untuk direview. Kita mulai dari bagian eksterior depan. Ini lambang tidak asing lagi, lambang Hyundai. Ini diperumpamain seperti orang jabat tangannya. Di dalam kotak ini banyak sensor, seperti sensor pengereman otomatis untuk berkendara. Di saat ada mobil berhenti mendadak, mobil ini bisa ngerem sendiri. Ada lane assist, bisa jalan di jalur garis putus-putus, mobilnya bisa berjalan sendiri. Tapi sewaktu-waktu kita harus pegang setirnya kembali. Dan ada kamera 360-nya juga untuk membantu kita melihat sekeliling mobil Hyundai ini. Bagian lampu seperti Robocop ya, kotak-kotak sudah LED nih. Lampunya terang sekali, terkesan mobil konsep, mobil milenial, futuristik, seperti mobil yang tidak kita bisa bayangkan, mobil masa depan. Ini mobilnya sudah lahir di tahun 2022. Kita lihat bagian bawah lagi, diberi beberapa titik-titik sensor. Ini sensor semua untuk safety berkendara. Secara desain mobil ini sangat-sangat berani melakukan perubahan yang sangat tajam, yang membuat garis tegas yang mobil ini benar-benar mobil milenial. Ini penutup pengisian listriknya. Seperti tutup tangki bensin, tapi ini bukan tangki bensin, tapi ini untuk ngecas baterainya. Tempatnya di sisi belakang quarter panel kanan. Lihat ini bukanya. Wah, istimewa. Ini terkesan banyak. Ini kelihatan indikatornya kalau baterainya ini full, setengah atau tinggal sedikit. Seperti logonya game kita dulu main tuh Tetris, kalau tahu. Ya ini seperti ini. Charger Hyundai ini bisa dipakai fast charging atau yang biasa. Nah, cara menutupnya begini. Wow, seperti teknologi masa depan. Dulu kita lihat bagian samping sampai ke depan. Garisnya itu sangat tajam. Lihat ini. Wow. Pintunya sangat tidak umum. Buka pintunya ini seperti Tesla. Asik banget. Kalau dikunci, dia nutup kembali. Kalau kita buka kunci, dia otomatis buka. Sudah dibawain keyless juga. Jadi kita bisa pencet ini. Nah, nutupnya juga bisa pencet ini. Nah. Untuk sisi kaki-kaki Ioniq 5, di request khusus oleh pabrik Hyundai dengan ring 20, Michelin Pilot Sport Electric Vehicle. Otomatis traction manuvernya akan lebih lincah. Velgnya juga sudah diberi cakram depan belakang, karena mobil ini ngomong-ngomong tarikannya lumayan kenceng loh. Nanti pasti kita test drive untuk kalian semua. Jadi dibawahi cakram oleh Hyundai depan belakang. Lumayan besar, cakram dan kalipernya cukup gede untuk mumpuni
performa mobil ini. Terkesan apa ya? Sangat-sangat aerodinamis dengan kotak-kotak seperti ini, terus ada warna tutun. Kita lihat over fendernya, begitu banyak garis-garis yang tajam. Jadi terkesan mobil itu unik kalau di jalan. Kayak kita merasa mobil ini aneh tapi keren. Untuk bagian sisi pinggir kap mesin, ini saya agak kurang suka karena dia lebih menonjol keluar. Jadi terkesan kurang rapi. Kita lihat sisi spionnya, dibawahi dengan LED, kotak-kotak kecil gini, terkesan high-tech banget, seperti buatan NASA. Dan ini di bawahnya ada kamera 360 juga. Ya, overall bodi mobil ini sangat mengagumkan. Eye-catching banget kalau di jalan. Kayak tiada duanya gitu. Di side bawah banyak list-list garis-garis sirip gitu yang membuat mobil ini terkesan elegan sporty. Kita lihat sisi bagian atas, terlihat seperti kaca semua. Tapi memang ini atas ini bukan plat besi lagi, tapi memang kaca dari depan sampai belakang. Ini panoramiknya, panoramik sunroofnya. Nanti kita lihat dari interior dalam. Sangat keren. Mobil terasa luas dan compact. Jadi mobil ini kalau kita lihat dari sisi luar, mobil itu terasa tidak terlalu besar, tapi wheelbase-nya itu ternyata besar banget. Jadi kita akan merasa lega dan luas sesaat kita masuk di dalam interior Hyundai Ioniq 5 ini. Kita lihat sisi bagian belakang. Ini sisi bagian belakang Hyundai Ioniq 5. Kita lihat dari spoiler. Spoilernya terkesan seperti robot. Ini lampu LED-nya sudah ada di fogger. Meskipun tidak ada wipernya, tapi Ioniq sudah mendesain mobil ini dengan lubang di atas kaca supaya terhempas angin, air yang di atas kaca ini bisa menggelondor ke bagian bawah. Nah, diberi defogger juga. Ini lambang Hyundai ditaruh di sebelah sini. Sisi lampu bagian belakang ini terkesan bisa nyala semua ya. Dari beberapa titik ini, titiknya kan banyak banget itu, kotak-kotak kecil. Kalau orang sekilas lihat, wow, lampunya panjang banget. Tapi ini nggak bisa nyala semua. Cuman estetikanya seperti ini supaya lebih kelihatan elegan. Kita lihat sisi bagian bawah, diberi reflektor garis-garis. Terlihat seperti jarang ada mobil yang dibuat seperti reflektor seperti ini. Biasanya reflektor itu di luarnya bodi. Ini di dalam bodi dilapisi dengan garis-garis strip-strip seperti ini. Terkesan tegas banget mobil ini. Dan dibawahi dengan sensor-sensor, beberapa sensor, titik sensor untuk safety. Dan ada kamera di belakang juga. Bagian lampunya kalau di hazard asik banget ya. Kelihatan kayak DRL yang sekuensial itu, tapi dia nggak kanan kiri, cuman mati nyala. Coba kita lihat bagasi bagian belakang, volumenya seberapa besar. Kita lihat bagian dalam dari bagasinya. Sangat besar untuk volumenya. Ini seater baris tengah ini bisa dilipat rata. Jadi barang bag golf itu bisa dimasukin. Kalian belanja yang besar-besar bisa masuk semua di dalam sini. Ini charger dari mobil ini. Kita bisa ngecas di mana aja. Di rumah bisa, di SPKLU juga, stasiun pengisian kendaraan listrik umum, yaitu ada di Shell, ada di Pertamina, ada di beberapa tempat lah. Bisa support untuk fast charging, bisa support juga untuk pengisian yang buat kecil itu juga bisa. Nah, by the way, ini ada pompa listrik dari mobil ini. Kenapa kok serba listrik? Ini mobil listrik, jadi di dalam itu dibawain colokan listrik kayak kita di rumah colokan listrik, bukan colokan yang biasa colokan mobil yang bundar itu bukan, tapi colokan yang ada batang listriknya itu loh. Jadi kita bisa memompa ban dengan listrik. Oke, kita mau lihat engine bay-nya. Ada mesinnya atau enggak ya? Ayo kita lihat. Waduh,
nggak kelihatan mesinnya. Coba kita cek dulu, ini apa? Oh, ternyata tempat untuk space naruh barang lagi. Jadi kalau di belakang masih kurang banyak, kita bisa taruh di depan. Mobil listrik ini, mesinnya itu nggak ada. Ya mesinnya itu dinamo motornya ada di belakang karena penggerak belakang. Kalau misal penggerak depan ya dinamonya di depan. Nah ini suplai geraknya itu dari belakang, jadi dinamonya ditaruh di belakang. Dan di tengah-tengah itu ada baterai yang cukup panjang. Mirip seperti kalau kalian pemain mobil pasti tahu powernya audio itu, ya segede-segede itu. Itu ada beberapa biji. Nah itu ada lifetime-nya. Jadi misal kalau rusak satu litium gitu bisa diganti di Hyundai-nya. Satu litium itu sekitar 10 jutaan mungkin ya. Tapi mobil ini kan warranty 8 tahun. Jadi no worries, dalam waktu 8 tahun Anda masih tenang dengan mobil ini. Jika rusak Anda bisa klaim, bisa ganti baterai baru. Yang lain sama, masih ada aki di sebelah sini. Listrik pasti butuh aki dong. Ada radiator untuk pendingin elektriknya di dalam. Oke, kita sudah di kabin Hyundai Ioniq 5 Long Signature. Ini tipe tertinggi saat ini yang ada di Indonesia. Keren banget, keren. Surprisingly saya itu kagum dengan mobil ini karena kalau saya tadi berdiri di luar ngelihat mobilnya itu seperti SUV biasa. Tapi sebenarnya bukan biasa, kelihatan aneh, tapi unik, tapi keren. Tapi kalau masuk di dalam itu kerasa lebih comfort, lega, luas banget. Aneh kan? Kelihatan di luar itu enggak terlalu besar, tapi di dalam itu lega banget. Untuk ruang kakinya itu loh sangat besar, tengahnya itu sangat lebar, tidak ada yang mengganggu. Jadi kita kalau mau moving ke sebelah kiri atau moving ke sebelah kanan di saat mendadak itu sangat mudah. Dan kursinya itu sangat nyaman. Sudah dibalut dengan napa leather ya ini ya. Lubang-lubang juga, seaternya ada heaternya, membuat kita lebih nyaman saat duduk. Kalau merasa kedinginan, heaternya bisa dinyalain. Kursi ini sudah disupport dengan lumbar support. Jadi yang biasanya pinggangnya yang kurang presisi, yang skoliosis kayak seperti itu, yang suka sakit nyeri pinggang bisa diatur pakai lumbar support. Terus sudah bisa maju mundur dan ada ottoman-nya. Gila. Coba lihat nih. Kalau kita lagi posisi capek, kita bisa setting di posisi relax dulu. Jadi kalau kita sudah berkendara lumayan jauh range-nya, kita ngantuk, kita istirahat di samping, di rest area, kita nggak perlu turun kemana-mana, kita tiduran sebentar, 10 menit, 15 menit, terasa tidur di sofa. Homey banget mobil ini. Power window sudah all auto semua, dan kerennya lagi, ini mobil ada child lock-nya yang posisinya ada di button power window sini. Jadi kita bisa ngunci kaca dan ngunci pintu secara bersamaan. Terus ada memory seat juga, memory seat 1, 2, ada retractable-nya juga. Posisi tangan kita, armrest-nya itu sangat-sangat nyaman, comfort banget. Tangan kita itu dimanjakan, body kita itu dimanjakan di mobil ini. Buka pintunya juga nyaman. Saya coba buka ya. Nah, dari ujung sampai ke ujung itu nariknya lebih gampang mobil ini. Nyarinya itu nggak susah. Misal posisi tangan saya di sini, kita bisa tarik. Di tengah juga bisa tarik. Di belakang juga bisa tarik. Nyaman banget. Sudah soft touch semua. Untuk bagian setir sudah napa leather juga. Ada drive mode-nya juga di sebelah sini. Ada beberapa mode di setir ini yang cukup canggih. Seperti lane assist, kita bisa cruise control juga, dan lain sebagainya. Kecanggihan-kecanggihan yang ada di mobil ini sangat futuristik, mobil yang tidak bisa dibayangkan untuk di masa ini. Seperti mobil-mobil konsep yang kalau kita lihat lagi di pameran-pameran mobil. Nah, ini akhirnya diwujudkan oleh Hyundai dan mereka berani mengeluarkan spek seperti ini. Saya sangat kagum. Cuman saya agak asing dengan transmisi yang ada di bawah ini. Dia tuasnya itu ya mirip seperti Mercy,
kita lebih tidak rempong lagi di tengah atau di bagian sini untuk transmisinya. Tapi ini modelnya model putar, jadi kayak nggak biasa gitu. Tapi kalau mungkin 1-2 hari sudah terbiasa lah, kalau sudah nyetir di bawah hari-hari pasti sudah biasa. Jadi P, D, N, R-nya semua ada di bagian sebelah kanan. Sudah ada pedal shift, lampu sudah auto, wiper juga sudah auto, serba otomatis di mobil ini. Terus kalau kita nyetir mobil listrik itu ya, rasanya itu tidak kayak menyalakan mobil. Sangat hening. Kita berbicara di dalam mobil ini juga sangat kedap. Mobil ini saya bilang juara untuk kekedapannya. Sangat kedap. Jadi bahkan kita itu di dalam mobil ini suara AC itu lebih dominan. Sampai suara AC itu terdengar. Jadi kayak saya bicara ini, lagi nge-review ini, suara itu jelas banget. Kita lihat videonya yang sangat lebar. Entertainment untuk layarnya ini, untuk semua menu-menu itu sangat terlihat jelas di sini. Kita coba tekan ini. Kamera. Wow. Kameranya sangat jelas. Kualitasnya HD ini. Bisa-bisa seperti kamera handphone yang canggih-canggih itu. Nah, di sebelah sini ada magnet. Jadi kalau kita handphone mau GPS atau sebenarnya ini sudah bisa Apple CarPlay, tapi kalau masih kurang kita bisa taruh handphone di sini supaya tidak mengganggu mobilitas kita. Kita taruh di sini. Kita beli magnet untuk di handphone yang biasanya untuk kita lihat GPS itu, terus kita tempelin sini bisa nempel. Mobil listrik itu saya teringat masa kecil itu main Tamiya. Sebenarnya basicnya itu mirip-mirip seperti Tamiya. Tapi Tamiya itu kan penggerak bannya itu empat-empatnya gerak. Kalau ini tuh cuman rear wheel drive, penggerak belakang. Karena motornya ditaruh belakang, tidak ada gardan yang menyambung sampai depan. Tapi mobil ini surprisingly di Korea ada all wheel drive-nya. Wow, itu pasti performanya lebih gila lagi. Mobil ini sudah gila performanya, apalagi performa yang all wheel drive. Gigitannya pasti, torsinya lebih mantap lagi. Mobil listrik itu terkenal instan banget kalau digas, karena dia nggak delay, tidak ada turbo lag, tidak ada lag-lagnya. Torsinya langsung instan karena dia pakai motor. Kalau di mobil konvensional itu kan harus pembakaran sempurna dulu baru mencapai horsepower terbaik. Kalau di mobil ini instan banget. Nanti kita tes. Beberapa tombol masih manual untuk kita mengoperasiannya supaya lebih mudah lagi, seperti radio, setup, media, home, sudah engine start stop juga. Dan di listrik itu ya, kita itu tidak perlu worry seperti kalau giginya masuk di gigi 1 misalnya gitu ya, atau masuk di D gitu ya. Kita nggak perlu tahan rem aja, dia tidak akan lari mobilnya sebelum kita gas. Jadi mobil ini tanda kutipnya tidak bisa di belayer. Jadi kalau di gas, ini kan mobil sudah misalnya saya masukin ke D ya ini ya. Nah, ini saya langsung jalan. Tapi kalau di N, saya gas ini nggak ada suaranya ini. Nggak ada suaranya. Terus sudah dibawahi dengan auto parking ya. Auto handrem ini. Ada auto hold juga. Ada traction controlnya juga di sini. Bisa dimatiin. Terus ada power back door juga di sini. Di sebelah sini. Ada pengaturan leveling untuk auto leveling lampnya, headlampnya di sini. Kita coba lihat sisi bagian atasnya ini. Besar banget panoramiknya. Kalau dibuka, coba kita buka. Wow, asik banget bukanya. Biasa kalau buka kan dari depan ke belakang. Kalau ini depan belakang ikut kebuka. Karena apa? Saya kira ini menurut saya ya, kenapa kok dibuat separuh-separuh seperti itu? Karena kalau terlalu panjang mungkin motornya kurang kuat ya. Makanya dibuat separuh-separuh gitu. Jadi lebih kuat. Tapi waduh, mobil ini memang terasa lebih lega banget. Terasa kayak naik mobil itu mobil gede seperti MPV Alphard gitu. Sangat nyaman. Coba kita tutup lagi ya. Wow, keren. Nah, ini bisa dimaju mundurin loh. Untuk bagian tengah ini
Coba saya maju mundurin. Nah, bisa mundur, bisa maju. Saya teringat Alphard, mobil Alphard tapi dibuat SUV seperti ini. Keren banget. Kursi jok ini sudah otomatis semua. Sampai ke belakang itu sudah electric seat semua. Dan ada memory seatnya juga di bagian passenger sebelah kiri driver. Dan semua di dalam sini sudah dikasih colokan listrik untuk kita lebih mempermudah mobilitas seperti bekerja, menggunakan laptop, handphone kalau baterainya habis, kita tinggal bawa charger karena ada colokannya. Nanti saya tunjukin di belakang. Tapi USB juga masih ada di sini. Dari hasil tes 1 mingguan ini, untuk berkendara mobil ini, baterai ini bisa kuat jalan sekitar 500 sampai 600-an. Hyundai mengeklaim mobil ini bisa jalan sekitar 400-an. Apa Hyundai ini merendah ya? Untuk bagian atas ini selain sunroof panoramiknya ini ada lampu. Lampunya canggih. Ini ada sensornya. Look. Nah, meskipun ini touchscreen, kita masih bisa merasakan touchscreen-nya karena dikasih kayak guratan gitu supaya kita kerasa saat kita memencet. Kalau yang sebelah sini untuk nyala semua, yang sebelah sini untuk nyala ini aja. Canggih banget mobil ini, high technology banget. Nah, mobil ini bisa dicas SPKLU dengan fast charging, bisa mendapat 50 kWh dalam waktu 30 menit. Kalau kita ngecas di rumah dengan listrik 3 pas ya, sekitar 6000 watt itu 8 jam kita bisa ngecas. Kecuali kita punya konektor fast chargingnya, mungkin bisa lebih cepat lagi. Gini bro, ini speaker juga sudah mahal punya, pakai Bose. Jadi kita spend untuk mobil listrik ini sebenarnya sangat worth it banget. Dari speaker sudah mumpuni, sangat nyaman. Dari interior sangat canggih, eksteriornya kelihatan milenial. Dan pajaknya murah sekali, cuma 1 jutaan. Jadi kita spend mahal di awal, untuk masa depan kita lebih tertata lagi, untuk memanage keuangan kita. Untuk mobil ini jadi buat hari-hari, daily use kita mobilitas sangat efisien. Dan kita tidak membuat polusi saat berkendara. Tidak ada gas emisi racun-racun lagi sudah mobil listrik. Ya, kita pindah ke bagian belakang. Di bagian belakang, di sisi bagian door trim kanan belakang, sudah ada tirai. Aduh, terasa mobil Eropa banget ini. Kacanya cukup besar. Selain tirai, ada heater seat-nya di bagian power window-nya. Di depannya ada AC. Jadi kita lebih langsung fokus mendinginkan penumpang di bagian sisi kanan dan sebelah sisi kiri. Untuk kursinya sudah bisa maju mundur otomatis. Jarang ya mobil SUV yang bisa maju mundur gini otomatis. Kebanyakan seperti S-Class, Mercy yang tipe-tipe atas itu, mobil-mobil mewah seperti Maybach kayak gitu-gitu yang bisa maju mundur. Ini sudah terasa luxury banget. Yang saya mau cerita tadi, bagian belakang ini sangat luas. Saya tinggi hampir 180. Legroomnya itu pas banget. Kaki itu masih nempel di joknya, itu masih nempel, nggak ngawang. Terus headroomnya juga masih nyaman. Nah, kalau merasa kurang nyaman, tinggal di reclining lagi ke belakang. Ini posisinya. Wow, nyaman banget ini posisi. Sisi tengah sudah ada armrestnya. Ya, kalau armrest mah sudah biasa ya. Cuman kalau nggak ada ini memang ada yang kurang. Jadi kita nggak bisa relax gitu loh. Mobil ini tuh relax banget. Kita kalau lagi liburan jarak jauh, meskipun di dalam kota ataupun jarak jauh, naik mobil ini tuh dia bisa menghadapi segala medan dengan kondisi ruang yang segini luasnya. Ini saya kagum di mobil ini, terlihat di luar itu tidak terlalu besar, tapi masuk di dalam mobilnya itu terasa mobil ini gede banget karena dia punya wheelbase yang sangat besar. Ini ada colokan listriknya.
Nah, ini colokan iPhone, Apple, handphone Apple. Nah, bisa langsung ngecas. Jadi mempermudah kita, tidak perlu spend uang lagi untuk beli charger mobil. Speakernya sudah ada ambient light-nya warna biru, keren banget. Terasa modern yang tingkat dewa saya bilang. Mobil ini sangat simpel menurut saya, sangat praktis, nggak ribet. Ya kalau boleh bilang itu seperti pakai handphone Apple. Kursi bagian belakang bisa disetting dari sebelah kursi yang saya dudukin ini, electric seat-nya. Sama bisa disetting di bagian sini, di bagian sisi sebelah driver. Kursi sebelah driver ini bisa disetting dari ini. Nah, ini saya pencet ya. Nah, saya nggak pegang. Keren. Kita coba ini sensasinya bagaimana, kita rasain sekarang. Tadi saya rasa saat masuk kan handle pintu kan kebuka semua. Saya gas, saya pikir ada nabrak sesuatu. Waduh, ternyata handle-nya nutup, jeglek. Wow. Sekarang kita coba ya. Coba gas dikit. Wow. Kenceng amat. Instan torsi. Nah, surprisingly, ini saya lagi naik kayak tanjakan gitu ya. Empuk banget. Mobil ini rasanya limbungnya itu sudah hilang semua, meskipun SUV. Jadi stabil. Buat manuver kiri kanan tuh kayak enak banget ya. Wow. Digobet kanan langsung balik lurus, digobet kiri langsung balik lurus. Asik ini mobil. Jadi pengen punya. Mobil ini dibanderol 800 jutaan. Ya cukup mahal untuk zaman sekarang untuk punya mobil 800 jutaan. Tapi worth it banget dengan pajak cuman 1 juta setiap tahunnya, sangat worth it. Kita bisa jalan hampir 600 km itu dengan bahan bakar full tank. Kalau 600 km bahan bakar full tank, kalau mobil konvensional kita ke Bali sudah isi berapa kali ya? Irit banget. Ini kalau ngikutin MID-nya, average-nya itu 16,8 per 100 km. Dan masih sampai saat ini mobil Hyundai Ioniq 5 ini masih diklaim paling irit di mobil listrik yang ada di Indonesia. Wow. U-turn-nya itu space haluannya itu sangat sedikit aja tapi dalam banget. Jadi enak buat putar-putar. Sudah dibawahi sensor blind spot di spion ini. Jadi kita kalau berkendara, kan ini mobil kan nggak ada suaranya. Jadi kita kan kadang agak bingung tuh, mau salip nggak? Kan kedap banget. Dibantu oleh sensor. Jadi kita kalau sensornya nyala berarti menunjukkan, mendetek ada mobil di sebelah kanan yang tidak bisa kita dahului dulu. Kalau kita ngeriting ke kiri, langsung kamera bisa mengcover sebelah kiri. Kalau kita ngeriting ke kanan, kamera bisa cover sebelah kanan. Asik. Setelah jalan-jalan menyelusuri Pulau Bali, baterai mobil mulai berkurang. Kita akan cari SPKLU dulu di Bali. Nah, ini salah satu stasiun pengisian kendaraan listrik umum di Bali, di Jalan Sudirman. Saya akan spill gimana cara mengisi mobil listrik di SPKLU. Ternyata kita harus punya aplikasi link aja. Langkah-langkahnya kita scan barcode dulu. Kalau sudah sukses, sudah terbayar, alat charger yang menancap di mobil, indikator baterai Ioniq 5 akan berkedip-kedip. Dan di aplikasi kita akan menunjukkan indikator berapa persen baterai mobil kita terisi. Dan akan kepantau terus sampai full. Berhubung SPKLU ini ada fast charging, hasil pengisian yang kita dapat 50 kWh atau 80% sekitar 1,5 jam. Kalau yang fast charging yang lebih besar sekitar 73 itu diklaim bisa 50 kWh atau 80% dalam waktu setengah jam. Di SPKLU yang di sisi lain itu ada yang charger biasa, tapi itu membutuhkan waktu lebih lama.
Oke, sampai di sini dulu episode kali ini. Saya lagi di Bali. Sangat indah sekali pemandangan. Jadi ngomong-ngomong kalau masalah euforia, keindahan di Indonesia itu banyak. Jelasnya terutama ada di Bali. Sangat cantik sekali. Oke, sampai di sini. Kalau ada salah kata atau ada yang kurang bisa komen di bawah. See you next time with Spiegel Yuskar.